Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit di luar sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan perlindungannya. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita hari ini dan memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil, sekarang kita akan belajar mengenai ini nih, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan FPB? Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan atau lebih tersebut. Nah, ada juga langkah-langkah menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan ya teman-teman. Yang pertama adalah menentukan faktor bilangan pertama. Yang kedua, menentukan faktor bilangan kedua. Selanjutnya, menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Selanjutnya, menentukan faktor persekutuan terbesarnya. Yang terakhir, menggunakan faktorisasi prima dan pangkat yang diambilnya adalah pangkat yang terendah. Nah, supaya lebih paham, yuk kita coba. Tapi di sini juga sama seperti KPK ya teman-teman, ada beberapa metode menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, cara yang pertama ini kita menggunakan himpunan faktor persekutuan. Di sini juga ada contoh soalnya ya teman-teman. Tentukan FPB dari bilangan 24, 36, dan 72. Kita faktorkan terlebih dahulu satu persatu bilangannya. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu adalah bilangan yang mampu membagi habis 24. Kemudian faktor dari 36, apa saja bilangan yang mampu membagi habis 36? Ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Selanjutnya faktor dari 72, ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 8, 24, 36, dan 72. Nah, di sini kita cari ya teman-teman, kita lingkari angka-angka mana saja dari ketiga faktor tersebut yang sama. Faktor persekutuan dari 24, 36, dan 72 adalah angka yang sama apa saja teman-teman? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Nah, untuk FPB kita ambil bilangan yang terbesarnya. Jadi FPB dari 24, 36, dan 72 adalah angka 12. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya ke cara berikutnya. Menggunakan pohon faktor. Di sini juga ada langkah-langkahnya nih teman-teman. Yang pertama, buatlah pohon faktor dari kedua bilangan. Kalau ada dua ya, kalau ada tiga berarti buat pohon faktornya 3 yang dicari FPB-nya. Kemudian yang kedua, tuliskan faktorisasi primanya. Selanjutnya yang ketiga, pilihlah bilangan pokok yang sama pada kedua faktorisasi prima. Yang terakhir, jika bilangan tersebut memiliki pangkat yang berbeda, ambillah bilangan prima dengan pangkat yang terendah. Nah, supaya lebih paham, yuk kita coba contohnya. Di sini ada ya soalnya, yaitu tentukan FPB dari bilangan 36 dan 60. Kita coba faktorkan dulu bilangan 36-nya. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Kemudian 18 masih bisa dibagi 2 ya, yaitu hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita naik ke bilangan di atasnya yaitu dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Karena 3 di sini adalah bilangan prima, maka pengerjaannya selesai sampai di sini. Lanjut lagi, kita faktorkan bilangan 60. 60 bisa ya dibagi 2 hasilnya adalah 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Kalau gitu kita naik ke bilangan di atasnya dibagi 3, yaitu hasilnya 5. Sekarang kita coba cari faktorisasi primanya nih teman-teman. Dari faktor 36, faktorisasi primanya
primanya itu adalah angka 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, atau juga bisa disebutkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan 60 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini tadi nih ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Ambil bilangan yang sama. Kalaupun ada pangkatnya, kita ambil pangkat yang terkecil. Nah, di sini kan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, kemudian juga ada 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini karena 2 pangkat 2 itu adalah bilangan terkecil ya, pangkat yang terkecil, maka kita ambil. Kemudian 3 juga ada ya. Ada yang dari 36 itu 3 pangkat 2, sedangkan dari faktor 60 3-nya 1. Kita ambil yang 3-nya 1 yang tidak ada pangkatnya. 5, karena 5 itu hanya ada di faktor 60, maka kita hilangkan. Jadi harus sama ya teman-teman, kalau tidak ada maka tidak diambil. Jadi FPB dari 36 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, hasilnya adalah 12. Lanjut. Yang ketiga, ada caranya yaitu menggunakan tabel. Di sini juga ada contoh soalnya ya teman-teman. Tentukan FPB dari bilangan 36, 54, dan 120. Nah, kita buat dulu nih tabelnya ya. Di situ ada 36, 54, dan 120. Kita bagi dulu bilangannya menggunakan angka yang terkecil dulu ya, yaitu angka 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 54 dibagi 2 hasilnya 27, kemudian 120 dibagi 2 hasilnya 60. Kita masih bisa bagi 2 ya. 18 dibagi 2 hasilnya 9, 27 ini karena tidak bisa dibagi 2 maka bisa kita turunkan. Selanjutnya 60 dibagi 2 hasilnya 30. Masih bisa ya dibagi 2, ada beberapa angka yang masih bisa dibagi 2 yaitu 9 dibagi 2 tidak bisa ya, hasilnya 9. Kemudian 27 dibagi 2 juga tidak bisa, maka kita turunkan. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, karena di sini tidak ada lagi yang bisa dibagi 2, maka kita naikkan lagi nih bilangannya di atasnya, yaitu dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian 27 dibagi 3 sama dengan 9. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Masih bisa juga ya dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 3 maka kita turunkan. Masih bisa lagi ya dibagi 3. Nah, satunya itu boleh diturunkan. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5-nya karena tidak bisa dibagi 3 maka kita turunkan. Nah, karena di sini hanya ada angka 5 maka kita bagi. Jadi FPB dari bilangan 36, 54, dan 120 adalah 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 6. Kenapa Bu? Karena 2 dan angka 3 itu adalah bilangan-bilangan yang mampu membagi 36, 54, dan 120. Seperti itu teman-teman. Wah, Masya Allah ya teman-teman, banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan FPB dari 2 atau lebih bilangan ya teman-teman. Tadi bisa menggunakan himpunan faktor persekutuan, ada juga pohon faktor, dan juga ada tabel ya teman-teman. Bisa memilih salah satu yang menurut teman-teman itu adalah cara yang paling mudah. Wah, luar biasa ya teman-teman, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Kita juga mampu mengambil hikmahnya ya, bahwa sesulit apapun masalah kita pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Yuk kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Wah, Masya Allah ya teman-teman, maknanya adalah hikmah adalah kemampuan memahami sesuatu.
Ketika kita diberi kemampuan ini, maka akan sangat mudah dalam memahami sesuatu yang mungkin untuk sebagian besar orang lain sulit untuk memahaminya. Maka bersyukurlah dan jangan sombong ya ketika kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kemampuan istimewa ini. Nah, sebelum Bu Ros menutup kegiatan pada hari ini, seperti biasa ya, Bu Ros akan membagikan soalnya terlebih dahulu nih. Ada 2 soal. Yang pertama adalah carilah FPB dan KPK dari bilangan-bilangan berikut, yaitu 25, 35, dan 40. Selanjutnya soal yang kedua, angka 8, 16, dan 20. Tuliskan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelasnya. Bu Ros tunggu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.